Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di video terakhir praktikum biofarmasetika pada percobaan korelasi in vivo dan in vitro. Nah, pada praktikum kali ini kita sudah berdiskusi bagaimana cara menghitung jumlah obat yang terabsorpsi dengan teknik deconvolution dengan metode Wagner-Nelson. Jadi di sini nanti pada tahap terakhir ini kita akan melakukan perhitungan data korelasi antara obat yang terserap dan obat yang terlepas. Kita tarik suatu korelasi dan bagaimana nanti kita gunakan korelasi itu untuk memprediksi jumlah obat yang terserap berdasarkan jumlah obat yang terdisolusi. Nah, tadi sudah kita peroleh jumlah obat yang terserap itu dari jam ke-0 sampai jam ke-3,5 dari berbagai macam profil ini. Nanti kita buat suatu profil, tadi sudah kita gambarkan. Ini adalah profil obat terserap, jadi mulai dari menit 0 sampai menit ke-3,5 dia mencapai 100%. Akan tetapi data ke-0 ini data semu karena kita tidak melakukan percobaan di data 0, artinya data yang kita peroleh sebenarnya pada menit 0 setengah, pada jam setengah sampai jam ke-3,5. Nah, dari jam-jam ini nanti kita akan tarik korelasi dengan data in vitro. Bagaimana korelasinya antara obat yang terdisolusi dengan obat yang terabsorpsi. Nah, kemudian untuk mencari korelasi itu kita harus buka terlebih dahulu terkait dengan data in vitronya. Pada sheet 2 ini ada data disolusi. Nah, data disolusi ini ada data disolusi terkait profilnya, bisa dilihat pada grafik, ini profil disolusi. Nah, yang saya tandai biru-biru ini adalah waktu di mana pada in vivo itu dilakukan sampling dan in vitro dilakukan sampling. Artinya kalau kita menghitung korelasi in vivo dan in vitro, otomatis korelasinya ini harus pada titik yang sama. Kita tidak bisa menghitung korelasi pada titik yang berbeda. Jadi, kalau mau merancang suatu pengujian berbasis in vivo dan in vitro, kita harus samakan titik sampling antara in vivo dan in vitro. Kalau tidak sama, tidak bisa kita lakukan suatu korelasi. Nah, oleh karena itu, di sini saya sudah tandai yang biru-biru ini 0,5 jam, 1 jam, 1,5 jam, dan 2 jam. Kita ambil datanya dari data in vitro. Nah, dari data in vitro ini kita ambil in vivo ini kita ambil di sheet 1. Tadi 0,5 jam kita copy datanya, ini 10,445 saya copy. Kemudian saya paste di 0,5 pas sampingnya ini. Sebelumnya saya akan tulis terlebih dahulu obat yang diserap. Drug Oke, kemudian saya copy ulang karena sudah nulis hilang biasanya. Saya copy ulang, klik kanan, kemudian copy. Kemudian saya paste di 0,5. Saya paste. Nah, kalau saya paste langsung nanti biasanya hasilnya akan ambiar karena kita mempaste rumus. Kalau mempaste rumus itu nanti yang ke copy juga rumusnya. Berbeda dengan datanya, harusnya 10,445, copy-nya minus 6.700. Oleh karena itu kita harus gunakan paste spesial. Caranya klik kanan, kemudian paste spesial. Kita klik value and number formatting. Nah, untuk yang menggunakan laptop berbasis Windows atau PC berbasis Windows, biasanya klik kanan, kemudian pastenya itu pilih yang 1, 2, 3, itu number and value formatting. Nah, kemudian pada jam 1, 1,5, dan 2, itu juga kita copy dari data in vitro juga. Itu kita copy dari data in vitro, 1, 1,5, dan 2. Itu kita copy. Nah, kita copy, kemudian kita paste di data yang sampingnya in vitro. Jadi in vivo dan in vitro itu bersebelahan. Kita paste spesial sama, value and number formatting. Nah, kemudian dari data value and number formatting sudah lengkap, ada semua datanya sudah terisi. Nah, kemudian yang kosong-kosong ini bagaimana? Yang di atas kita biarkan, tapi yang di tengah ini kita harus hilangkan. Kenapa? Karena akan mengganggu nanti ketika saya drag untuk proses analisis. Nah, ini saya cut saja, kemudian saya insert di bawahnya. Saya hilangkan. Ini grafik. Jadi angkanya tadi saya pindah di bawah sini. Kemudian yang baris kelima saya delete saja. Biar hilang. Saya delete. Nah, sudah. Nah, kemudian untuk melakukan korelasi in vivo in vitro, kita paling sederhana, yakni kita membuat suatu grafik. Nah, bagaimana cara kita membuat suatu grafik? Tinggal kita drag saja. Kita drag. Semua 4 data ini kita drag antara jumlah obat yang rilis sama absorb itu kita drag, kemudian kita buat suatu grafik, insert, kemudian pilih scatter yang titik-titik saja, kita pilih. Nah, setelah itu
kita baru akan olah untuk korelasi in vivo in vitro ini. Akan tetapi sebelum kita olah korelasi in vivo in vitro ini, terlebih dahulu kita lakukan yakni perubahan dari pola grafiknya. Agar apa? Agar grafiknya ini lebih enak untuk dilihat, lebih eye catching. Karena kesan indah itu pada pandangan pertama. Kalau grafiknya ini tidak bisa diamati dengan interpretasinya tidak enak, otomatis nanti orang itu memahami grafiknya juga kan susah. Oleh karena itu beberapa elemen harus kita delete dan harus kita tambahkan. Untuk chart title, kemudian garis-garis di tengah itu saya deletein seperti ini. Kemudian akan saya tambahkan beberapa komponen. Yang paling penting dan yang paling utama adalah axis title-nya. Baik entah itu axisnya, sumbu bawah ini kita tulis, ini adalah drug release. Kemudian yang di samping itu kita tulis dengan drug absorb. Jadi obat yang diserapnya berapa, itu di sumbu Y-nya. Oke, sudah. Nah, kemudian setelah itu, biar lebih enak lagi, biar lebih dipahami lebih enak, kita sebenarnya bisa memodifikasi dalam artian tick mark-nya kita ubah, karena ini belum ada tick mark-nya. Jadi 60 itu di mana, 80 di mana, 40 di mana, itu kita perbaiki dengan cara kita berikan tick mark. Nah, tick mark-nya kita perbaiki terlebih dahulu, kita berikan tick mark ini outside. Nah, kemudian yang di sana juga kita bikin outside. Oke, karena ini tulisannya abu-abu dan tidak terlihat, kita ubah menjadi warna hitam. Klik format, kemudian diubah warna hitam. Font tulisannya juga diubah warna hitam biar lebih kontras, lebih enak dilihat. Oke, lebih enak. Oke. Nah, ini sudah. Kemudian, nah, ini pada drag release ini 0 sampai 60 tidak berfungsi. Jadi akan membuat bias tidak masalah. Biar kita lebih nanti menarik korelasinya lebih enak. Oke. Nah, dari sini kemudian mas-mas dan mbak-mbak bisa lakukan korelasi in vivo in vitro. Cara yang paling mudah adalah klik kanan, kemudian add trend line. Klik kanan, kemudian add trend line. Nah, setelah itu akan muncul garis mas-mas dan mbak-mbak. Nah, garis ini adalah garis korelasi. Nanti kita munculkan persamaan dengan cara klik display equation on chart, kemudian display R-square value on chart. Nah, ini kita sudah memperoleh garis korelasi in vivo dan in vitro. Ada R-square-nya. Akan tetapi di sini tidak bisa berbunyi lebih panjang dan lebih general. Ini secara umum, jadi kita tidak bisa mengejawantahkan persamaan ini langsung kita gunakan, tidak. Karena sebenarnya kalau kita suatu tarik garis, itu kita harus uji secara garis regresi. Nah, pertanyaannya garis itu ada hubungannya nggak variabel X terhadap variabel Y dan seterusnya, itu kita harus uji berdasarkan uji regresi terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini ada analisa statistik di Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel ini sebenarnya sudah powerful sekali untuk menganalisis data dan mengolah data. Kita sebenarnya tidak membutuhkan software-software yang lain untuk menganalisis data, karena di sini sudah powerful sekali. Asal mas-mas dan mbak-mbak bisa mengaplikasikannya dengan seksama. Nah, caranya bagaimana? Otomatis kita buka data analisis. Di bagian data diklik. Kemudian bagian ujung ada data analisis. Nah, bagi yang belum muncul nanti silahkan searching YouTube bagaimana cara memunculkan data analisis pada Microsoft Excel. Karena kalau saya jelaskan di sini akan terlalu panjang. Biar mas-mas dan mbak-mbak searching sendiri aja atau searching caranya memunculkan data analisis. Nah, kemudian setelah itu saya klik data analisisnya, akan ada berbagai macam pilihan untuk menganalisis. Ini analisis statistiknya. Dari ANOVA, single factor, two factor, correlation, covariant, deskriptif, sampai di bawah ada z-test, t-test, dan semacamnya. Yang kita perlukan hanya satu mas-mas dan mbak-mbak, yaitu analisa regresi. Kita gunakan untuk mencari hubungan antara jumlah obat yang terlepas dengan jumlah obat yang diabsorpsi. Oke, saya klik analisa regresi. Nah, kemudian akan saya drag sumbu Y-nya dan sumbu X-nya. Biasanya kalau kita buka di awal itu kosong. Sumbu Y-nya ini saya drag untuk jumlah obat yang terserap, kemudian sumbu X-nya jumlah obat yang terdisolusi. Nah, kemudian kita centang. Boleh dicentang semua, boleh. Yang paling penting adalah confidence level kita tulis 95%. Jadi ini adalah taraf kepercayaan kita menetapkan pengujian secara statistik. Mungkin sudah didiskusikan dulu waktu ngambil mata kuliah statistik. Nah, kemudian ini residual oke, normal probability plot juga oke. Kemudian saya klik oke. Nanti akan muncul sheet baru di tengah-tengah atau di samping kiri sheet yang kita analisis. Biar enak saya pindahkan di ujung karena ini sheet ujung.
Kemudian ini kok namanya sheet 6, saya ubah namanya sheet 3 dulu aja biar tidak bingung. Nah, sheet 3. Nah, oke, ini sudah. Ini adalah summary output dari hasil analisis statistik kita. Jadi analisis statistik kita ini pertama kita akan memperoleh data namanya multiple R. Ini namanya coefficient correlation. Ini coefficient correlation, Nah, coefficient correlation ini digunakan untuk menyatakan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Kemudian ini ada namanya coefficient determination. Nah, ini adalah besar pengaruh. Jadi variabel X ini mempengaruhi variabel Y berapa persen. Itu bisa kita lihat dari coefficient determination. Nah, kemudian ada adjusted R square. Ini ada adjusted R square. Ini kurang lebar nih. Nah, ada adjusted R square. Adjusted R square ini apa? Ini adalah R square yang sudah disesuaikan. Disesuaikan dengan apa? Dengan data-data yang tidak signifikan. Jadi ketika residualnya semakin tinggi, data yang tidak signifikan itu semakin banyak. Kalau kita tambahkan, otomatis data-data ini akan menyebabkan penurunan R square. Jadi kalau residualnya itu sangat tinggi datanya, otomatis R square-nya akan jatuh drastis turun. Nah, itu yang menyebabkan model itu tidak adekuat. Jadi selisih antara R square dan adjusted R square ini menjadi pedoman kita suatu model itu adekuat atau tidak dalam prediksi. Kalau turunnya tidak signifikan semacam seperti ini turun cuma 0,005, jadi tidak signifikan sekali. Ini modelnya cukup adekuat untuk memprediksi. Nah, kemudian saya lanjutkan ke bawah, ini ada analisis of varian ANOVA dari persamaan regresi. Kita lihat P-value-nya langsung, itu 0,00558. Nah, padahal CI yang kita gunakan, CI-nya berapa tadi? Kita gunakan 95%. Kalau CI-nya 95%, P-value-nya itu 0,05. Nah, sekarang pertanyaannya angka ini sama 0,05 lebih besar atau lebih kecil? Oh, ternyata lebih kecil angkanya. Kalau lebih kecil, otomatis kita kasih tanda lebih kecil. Nah, lebih kecil berarti angkanya lebih kecil, otomatis dia merupakan model yang signifikan. Kalau modelnya signifikan, berarti sumbu Z-nya ini, obat yang terdisolusi ini, mempengaruhi jumlah obat yang terabsorpsi. Ya, kemudian kita lanjutkan ke parameter analisis regresinya. Analisis regresi bisa dilihat di koefisien ini, Mas-mas dan Mbak-mbak. Yang saya tandai merah ini adalah intercept, nah, kemudian ini adalah slope. Nah, yang saya tanda hijau slope. Nah, bisa dilihat ini sama, Mas-mas dan Mbak-mbak. Kalau kita buka grafiknya ini sama. 2,4675X dikurangi minus 155,08 sama angkanya. Nah, oleh karena itu ini sama, tapi bedanya apa? Ini lebih komprehensif. Semua analisis disajikan. Yang paling penting adalah P-value, Mas-mas dan Mbak-mbak. P-value di sini dilihat. Nah, P-value ini saya tandai dulu. Nah, P-value ini menggambarkan variabel intercept dan slope-nya ini bagaimana? Ini dilihat dari P-value-nya. Oh, dia P-nya tadi kita gunakan P sama dengan 0,05. Dia lebih kecil daripada 0,05. Berarti dia memberikan pengaruh yang bermakna. Hati-hati kalau data regresi memberikan pengaruh yang bermakna, kita tidak boleh ekstrapolasi. Kita harus intrapolasi. Nah, jadi pada model ini kita harus intrapolasi untuk memprediksi data jumlah obat yang terserap dengan data jumlah obat yang terlepas. Nah, kemudian ini residual value, kemudian residual output, probability output sudah diuraikan di sini. Ini bisa diinterpretasikan secara statistik secara tersendiri. Oke, jadi kesimpulannya model garis regresi untuk korelasi ini bermakna dan pengaruhnya sangat signifikan. Oleh karena itu, pada garis korelasi ini kita nanti bisa gunakan untuk memprediksi jumlah obat yang terserap menggunakan jumlah obat yang terlepas. Nah, dengan catatan karena intercept dan slope-nya bermakna, otomatis kita harus intrapolasi. Berarti di solusi yang bisa kita gunakan 68% sampai 99%. Tidak boleh kita gunakan obat persen disolusi 30 kita masukkan ke persamaan, tidak boleh. Hasilnya nanti malah bisa-bisa minus. Nah, nanti akan aneh. Makanya harus bersifat intrapolasi. Artinya intrapolasi itu berada dalam garis. Itu namanya intrapolasi. Nah, oleh karena itu nanti jadi perhatian tersendiri ketika kita akan melakukan korelasi in vivo in vitro. Jadi mencari korelasi sangat mudah sekali, cukup sekian. Langkah terakhir yang paling penting
adalah mas-mas dan mbak-mbak menamain format sesuai dengan ketentuan. Jadi ketentuan pertama, sheet 1 ini saya ubah namanya, saya rename sebagai data in vivo. Kemudian sheet 2 ini saya rename sebagai data in vitro. Kemudian sheet 3 saya rename sebagai analisis statistik atau statistik gitu aja, statistik. Nah, nanti kalau tidak sesuai dengan nama sheet-nya ini tidak akan saya koreksi sama sekali. Saya lihat aja tidak, langsung saya tutup worksheet-nya. Kemudian namanya mas-mas dan mbak-mbak ini di-save sesuai dengan nama dari sesuai ketentuan. Berarti ini praktikum ke-6, saya underscore, saya kelompok 0 karena saya tidak memiliki anggota kelompok. Kemudian nama saya, karena nama saya 2 suku kata, saya tulis semua, Saiful Khoiri, tanpa underscore dan semacamnya. Kemudian saya underscore, NIM-nya, M, nah, saya mahasiswa 06 angkatan 19, 000, nggak ada NIM-nya. Oke, jadi sesuai dengan ketentuan, baru nanti saya akan nilai. Jadi, walaupun ini underscore Anda kasih coret, tidak akan saya nilai. Jadi, mohon diperhatikan dengan seksama, karena prosedur ini adalah kunci keselamatan, apalagi musim corona ini, prosedur adalah kunci keselamatan. Barang siapa yang tidak menerapkan prosedur, ya dia tidak selamat, seperti membuat laporan ini. Cuma memberikan nama dan sheet saja tidak sama, otomatis ya tidak selamat. Oke, mungkin itu cukup sekian video terakhir ini. Mohon maaf ini agak cepat karena siang-siang banyak interupsi, biar tidak ada gangguan. Ini mumpung agak tenang. Nanti silahkan di-slowkan kecepatannya di YouTube bisa, Anda percepat lagi bisa. Monggo silahkan, laporan nanti dikumpulkan maksimum jam 5. Laporannya cukup berupa sheet ini saja dikumpulkan melalui Sepada. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama praktikum ini saya ada salah, saya mohon maaf. Apabila ngomongnya terlalu cepat, nanti bisa di slow motion di YouTube. Oke, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.